Kita tahu bersama Israel adalah salah satu negara gurun yang tandus di Timur Tengah. Tercatat bencana kelaparan sering terjadi di sana akibat kekeringan yang berkepanjangan, ditambah penjajahan dan pembuangan oleh bangsa lain sejak masa sebelum Masehi memperparah keadaan di Israel. Sebagai negara beriklim panas, secara logika sangat tidak memungkinkan bagi Israel untuk menumbuhkan tanaman dalam jumlah yang cukup, terutama untuk kebutuhan penduduknya. Dengan inovasi dan teknologi modern yang ditemukan dan dikembangkan, serta manajemen komoditas pertanian yang baik melalui koperasi Mosaf, mereka berubah menjadi negara yang produktif di bidang pertanian. Rahasia kemajuan pertanian Israel yang fenomenal menjadi menarik untuk diketahui dan dipelajari oleh karena pencapaian yang luar biasa negara ini di sektor pertanian. Menurut catatan Wikipedia, perkembangan pertanian modern Israel terkait erat dengan gerakan Zionis dan imigrasi Yahudi ke Palestina pada akhir abad ke-19. Orang-orang Yahudi yang berimigrasi membeli tanah yang sebagian besar semi kering, meskipun banyak yang tidak dapat digarap. Mereka mulai membersihkan ladang berbatu, membangun teras, mengeringkan rawa, reboisasi, menangkal erosi tanah, dan mencuci tanah asin. Sejak tahun 1948, total area yang ditanami telah meningkat drastis seiring dengan peningkatan komunitas pemukiman pertanian. Israel adalah rumah bagi dua komunitas pertanian yang unik, yaitu kibbutz dan mosaf. Melalui pemukiman pedesaan dengan pengolahan manajemen pertanian berbasis koperasi, bahkan model koperasi ini disebut-sebut sebagai yang terbaik di dunia, seperti yang pernah dibahas di channel ini sebelumnya. Kekurangan air pada awalnya menjadi masalah utama. Hujan turun antara bulan September dan April dengan distribusi yang tidak merata di seluruh negeri, dari 700 mm di utara hingga kurang dari 20 mm di selatan. Sebagian besar sumber air tawar Israel bersumber dari jaringan stasiun pompa, waduk, kanal, dan pipa yang menyalurkan air dari utara ke selatan. Alkisah dahulu Israel hidup berdampingan dengan warga Arab Palestina, tetapi lantaran ladang mereka sering diserang oleh suku Baduin, para petani pun membentuk komunitas petani yang bernama kibbutz dan mosaf. Semua anggota kibbutz tinggal bersama dalam satu tempat mirip barak tentara. Mereka menggarap ladang bersama-sama dan hidup berkelompok. Sementara mosaf adalah wilayah perkebunan milik pribadi, tetapi tetap dalam satu wilayah perkampungan. Setiap hari mereka mencangkul, membajak, serta menanami tanah mereka yang tandus dengan sebuah harapan kelak akan berhasil meskipun dikerjakan dengan peralatan sederhana. Setiap mencangkul yang ditemui hanyalah pasir dan batu. Mereka lalu membuat sistem irigasi terpadu buat pengairan perkebunan dan ladang mereka terbentang dari wilayah utara sampai selatan. Di tahun 1930-an, di tengah-tengah gurun Negev, insinyur Israel Simcha Blas membuat sebuah penemuan penting. Ia memperhatikan bahwa satu pohon di tanahnya tampak bertumbuh lebih cepat daripada tanaman di sekitarnya. Setelah melakukan pengamatan, ternyata ada pipa air yang bocor dekat pohon tersebut sehingga mengairi tanah di sekitarnya, setetes demi setetes. Insinyur Blas kemudian mulai bereksperimen dan akhirnya berhasil menciptakan sistem irigasi tetes untuk pertanian. Konsepnya sederhana. Alih-alih menggunakan sistem alat penyiram biasa yang membasahi seluruh bidang tanah, sistem irigasi tetesan melepaskan air ke dalam tanah setetes demi setetes hanya di tempat di mana dibutuhkan. Di tahun 1959, Simcha Blas memperkenalkan model pertama, selang plastik yang dilubangi dengan beberapa lubang kecil, dan meminta komunitas pertanian kibbutz untuk memproduksi dan mendistribusikannya. Dari konsep Simcha Blas ini, perusahaan teknologi pertanian Israel bernama Netafim kemudian memperkenalkan irigasi tetes volume rendah kepada seluruh dunia. Saat ini sistem ini digunakan di lebih dari ratusan negara, termasuk di negara-negara seperti Peru, Senegal, Mesir, Rusia, Meksiko, dan Amerika Serikat. Alasan kesuksesannya adalah karena dibandingkan dengan sistem penyiraman biasa, sistem irigasi tetes menggunakan hanya setengah dari jumlah air yang digunakan alat penyiraman biasa. Bila ingin melihat bekerjanya koperasi dalam skala negara, maka sebagai referensi kita bisa melihatnya di Israel.
Menurut berbagai sumber, Israel menjadi satu-satunya negara di dunia yang benar-benar menerapkan sistem koperasi dengan baik. Dalam koperasi pertanian Mossav, setiap individu adalah petani keluarga yang bebas, namun tetap bekerja dengan prinsip koperasi. Mereka mendapatkan bagian dari koperasinya sesuai dengan besarnya investasi di koperasi dan juga besarnya transaksi di koperasi. Mossav inilah yang lebih cocok disebut sebagai dasar tumbuhnya sebuah tata aturan desa yang diatur dalam konsep koperasi multitujuan. Desa adalah koperasi dan koperasi itu adalah desa. Desa di sini dalam arti sebagai komunitas. Sederhananya kita dapat mengatakan bahwa orang yang tinggal di desa adalah anggota koperasi Mossav, dan jika kita menemukan seseorang yang merupakan anggota dari koperasi multitujuan merupakan Mossavis. Ia tinggal di desa dan disebut sebagai orang desa. Desa dan koperasi merupakan integrasi canggih dari kelembagaan koperasi multitujuan. Di desa Israel ditemukan seperti halnya layanan masyarakat kota untuk aktivitas pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, olahraga, kesehatan, kepemudaan, berkebun, agama, jalan raya, kebersihan, penerangan umum, dan fasilitas usia tua. Kepala Mossav dan kepala desa adalah orang yang sama. Jadi kalau sedang bicarakan masalah desa, itu sedang bicara koperasi. Arsirannya bulat, tak berjarak sama sekali. Kita bisa menilai struktur komunitas dari Mossav jelas saat meninjau beberapa prinsip dasar pembangunan masyarakat dan organisasinya yang merupakan prinsip-prinsip yang diturunkan dari nilai-nilai koperasi yang universal seperti keadilan, solidaritas, kepedulian, dan lain-lain. Tujuan utama Mossav adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan hubungan sosial maksimum berdasarkan keinginan masyarakat desa sendiri. Partisipasi dalam kegiatan masyarakat harus sukarela dan berlaku untuk semua aspek kehidupan masyarakat, memecahkan persoalan mereka sendiri berdasarkan kemauan mereka. Salah satu kelebihannya adalah semangat sosialisme dari Mossav, di mana setiap anggota secara individu dan Mossav secara keseluruhan siap untuk datang membantu dari setiap anggota baik material, sosial, atau masalah keluarga. Aspek lainnya adalah tanggung jawab bersama dari setiap anggota untuk semua transaksi keuangan yang dilakukan Mossav atau desa. Pada tahun 1979, sektor pertanian Israel hanya menyumbang di bawah 6% dari PDB. Pada tahun 1995, terdapat 43.000 unit pertanian dengan luas rata-rata 13,5 hektar budidaya pertanian, terutama di dataran pantai utara, perbukitan di pedalaman, dan lembah Yordan. Antara tahun 2004 dan 2006, komoditas sayuran menyumbang sekitar 35% dari total hasil pertanian. Produksi bunga sekitar 20%, tanaman ladang sekitar 18%, buah-buahan selain jeruk sekitar 15%, dan buah jeruk sekitar 10%. Pada tahun 2016, 36,7% hasil pertanian digunakan untuk konsumsi domestik, 33,9% untuk industri dalam negeri, dan 22% untuk ekspor langsung. Pada tahun 2006, memproduksi 33% sayuran, 27% bunga, 16% tanaman ladang, 15,5% buah selain jeruk, dan 9% buah jeruk diekspor. Produksi pertanian Israel tercatat naik 26% antara 1999 dan 2009. Petani juga telah menanam lebih banyak tanaman dengan lebih sedikit air, menggunakan 12% lebih sedikit air untuk menumbuhkan 26% lebih banyak tanaman. Saat ini pertanian di Israel menjadi industri yang sangat maju. Israel memimpin dalam teknologi pertanian. Bidang pertanian Israel maju pesat dan menguasai hampir seluruh pangsa pasar di dunia dan mengubah predikat mereka sebagai negara agraris yang sukses. Berkat penelitian dan teknologi, mereka mampu menghasilkan buah dengan kualitas nomor 1. Bahkan kini mereka sedang mengembangkan tanaman ganja yang tidak memabukkan buat kepentingan medis. Masih menurut catatan Wikipedia, pada tahun 1997, produksi kapas Israel senilai 107 juta US dollar. Tanaman ini ditanam di lahan seluas 28.570 hektar yang semuanya irigasi tetes. Rata-rata 5,5 ton per hektar kapas mentah untuk tanaman akalah, dan Pima rata-rata produksi 5 ton per hektar yang hasilnya adalah yang tertinggi di dunia. Israel adalah salah satu produsen dan eksportir jeruk segar terkemuka di dunia, termasuk jeruk Bali, jeruk keprok, hibrida, dan pomelo yang dikembangkan di Israel. Israel adalah produsen loquat kedua terbesar dunia setelah Jepang. Pada tahun 1973, dua ilmuwan Israel, Haim Rabinowitz dan Nachum Kedar, mengembangkan varietas tomat dengan pematangan yang lebih lambat daripada tomat biasa di iklim panas. Penelitian mereka mengarah pada pengembangan varietas tomat komersial berumur panjang pertama di dunia. Penemuan ini mengubah ekonomi pertanian di Israel, mempromosikan ekspor benih sayuran dan beralih ke pertanian berteknologi tinggi.
Ini juga memiliki dampak global, memungkinkan produksi skala besar melalui pencegahan pembusukan. Tomat dikembangkan oleh perusahaan pembibitan Histil yang melakukan program pemulihan 12 tahun menggunakan spesies tomat Peru liar untuk membuat cemilan tomat manis. Selain itu, Israel juga memproduksi bunga dalam jumlah besar untuk diekspor. Ekspor bunga pada tahun 2000 melebihi 50 juta US dollar. Bunga yang paling umum ditanam adalah bunga lilin, mawar, dan tulip. Israel telah menjadi pemain utama dalam industri bunga global, terutama sebagai pemasok bunga tradisional Eropa selama musim dingin.